Hey hey hey, halo Sobat Tren. Jumpa lagi dengan saya Cecilia Belgius. Bagaimana kabar kalian? Tentunya semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini Cecil akan mengupas tuntas alur cerita film India yang berjudul Vinaya Vidya Rama. Film ini diproduksi tahun 2019 yang dibintangi oleh Ram Charan sebagai Ram Konidela atau yang biasa dipanggil Rama, Kiara Advani sebagai Swita, Vivek Oberoi sebagai Rajabai, dan tentunya bintang-bintang lainnya. Film ini menceritakan tentang perjuangan 5 anak muda yang berhasil membasmi gangster yang sangat sadis. Bagaimana kisahnya? Yuk, kita langsung aja ke alur ceritanya. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, tolong dong di-subscribe dan klik loncengnya biar gak ketinggalan notif. Cerita diawali dengan diperlihatkannya 4 orang bocah yatim piatu yang sedang berjuang untuk bertahan hidup dengan cara memunguti barang-barang bekas makanan dan minuman sisa pun mereka ambil hanya untuk sekedar mengganjal perut mereka yang sangat kelaparan. Barang bekas tersebut mereka jual untuk mendapatkan uang agar bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka berempat juga pada malam harinya harus tidur dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu stasiun ke stasiun lainnya, alias nomaden. Jadi ingat lagunya Iwan Fals ya yang Tugu Pancoran. Oke, lanjut. Hal ini dikarenakan mereka selalu diusir oleh polisi atau preman yang ada di sana. Hingga di suatu malam, mereka tidak sengaja melihat beberapa penjahat yang sedang menculik para bocah. Karena si penculik melihatnya, mereka langsung kabur melarikan diri. Beruntung, mereka bisa selamat dengan bersembunyi di balik pohon. Dan hal itu membuat mereka semua sangat ketakutan karena takut diburu kembali oleh para penjahat itu. Hingga keesokan harinya, mereka berempat memutuskan untuk bunuh diri bersama-sama dengan duduk di rel kereta api. Namun, tiba-tiba salah satu dari mereka mendengar suara tangisan bayi. Mereka pun bergegas pergi dari sana dan tidak jadi bunuh diri. Mereka malah menyelamatkan bayi tersebut yang berada di dalam jurang. Setelah menyelamatkannya, mereka terkejut dikarenakan bayi itu penuh dengan gigitan semut. Bahkan terlihat dari kepalanya yang mengeluarkan darah. Lalu mereka berempat pun bergegas untuk membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter menanyakan bayi ini milik siapa. Mereka menjawabnya dengan mengatakan bahwa bayi ini adalah saudaranya. Setelah bayinya diobati, barulah mereka jujur kepada dokter tersebut bahwa mereka adalah anak jalanan yang yatim piatu. Dan bayi itu mereka temukan di suatu tempat. Sejak saat itu, mereka berempat berjanji akan membesarkan bayi itu dan akan bekerja keras untuk menjadikannya seorang pelajar. Dokter yang mendengar hal itu lalu mengizinkan mereka semua menggunakan sebuah gudang untuk tempat tinggal mereka. Ternyata kasih sayang mereka berempat kepada bayi itu sungguh luar biasa. Meskipun mereka semua masih bocah yang belum paham apa artinya hidup. Dan bayi itu mereka beri nama Rama Konidela. Mereka juga melaporkan preman pelaku penculikan bocah yang akan dijadikan tumbal proyek. Singkat cerita, Rama tumbuh besar dan sudah mulai masuk sekolah. Rama juga sangat disayang oleh keempat kakaknya. Namun, Rama meminta kepada dokter untuk berhenti sekolah untuk menjaga keempat kakaknya. Setelah menyelamatkan keempat kakaknya yang akan dibunuh oleh preman yang dulu pernah dilaporkan oleh kakak-kakaknya, saat itu si preman hendak menyayat leher salah satu kakaknya, dan tak lama Rama datang menyelamatkannya. Rama melempar bos itu dengan batu, lalu ketika preman itu mendatanginya, dia menancapkan besi ke bagian perut preman itu hingga dia tewas di tempat. Setelah mengetahui hal itu, dokter setuju menyekolahkan keempat kakaknya itu dan mengadopsi mereka. Seiring berjalannya waktu, kini mereka tumbuh dewasa. Salah satu kakak Rama yang paling besar bernama Bufan sukses menjabat sebagai ketua KPU di India, dan ketiga adiknya juga ikut bekerja dengan Bufan. Namun, berbeda dengan Rama yang masih belum bekerja, tapi dia sangat sayang terhadap keluarganya.
Di suatu malam, Rama bermimpi menghajar sekelompok orang dan Rama membunuh ketua kelompok tersebut yang menggunakan baju hitam, di mana dia berusaha mengancam Rama. Rama lalu mengatakan bahwa dia akan menjaga keadilan. Namun, setelah berhasil mengalahkan mereka, kemudian Rama terbangun hingga dia tidak sengaja memecahkan vas bunga. Keponakannya yang ada di kamar Rama saat itu bertanya kenapa paman terjatuh. Lalu Rama menjawab dengan mengatakan bahwa dia telah bermimpi membunuh seseorang. Semua keluarganya yang mendengar Rama berkata seperti itu langsung berkumpul dan menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Rama kemudian menjelaskannya bahwa semua itu hanya mimpi dan tak mungkin dia melakukan hal itu karena Rama sudah berjanji kepada Bufan untuk tidak membunuh atau berkelahi lagi. Tak lama, kakak iparnya yang pertama itu ditelepon oleh Bufan. Rama memohon agar kakak iparnya tidak bercerita kepada Bufan kalau dia bermimpi berkelahi. Dan sebagai tanda permintaan maaf Rama berjanji akan mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi kakak iparnya malah meminta Rama untuk memasak yang membuat Rama sedikit kesal karena Rama sama sekali tidak bisa memasak. Saat Rama sedang memotong terong, tiba-tiba datang seorang gadis bersama teman-temannya yang berniat mengundang keluarga Rama ke acara ulang tahunnya, yang mana gadis itu tetangga baru Rama. Namun, dengan sedikit mengejek, para perempuan itu berbicara kepada kakak ipar Rama bahwa acaranya sedikit modern dan mungkin orang seusiamu tidak akan mengerti. Dan tentu saja, hal itu membuat kakak ipar Rama merasa kesal lalu meminta Rama untuk menghadiri pesta itu. Di pesta itu, Rama menunjukkan pesonanya hingga tetangganya itu sedikit terkejut. Sementara Bufan sedang mengurus pemilihan umum, di mana Bufan sedang mengadakan meeting kerja. Dan dia menerima telepon dari anak buahnya bahwa dia menemukan truk muatannya mencurigakan. Bufan kemudian meminta anak buahnya untuk menghentikan truk tersebut, yang mana anak buahnya berhasil menemukan kotak suara fiktif milik partai yang diketuai oleh Pandem Parusuram. Dia juga mencoba menyogok Bufan dengan memberikan 1 unit mobil dan sejumlah uang. Bufan kemudian mengambil kunci mobil lalu memberikan kepada asistennya untuk menyita kendaraan itu. Bufan juga berkata bahwa dia akan mendiskualifikasikannya dari pemilu karena sudah melakukan kecurangan. Mendengar hal itu, dia akhirnya mengancam Bufan bahwa keluarganya akan dibunuh dan dibantai. Ancaman itu sampai ke telinga Rama yang sedang mengantarkan keponakan-keponakannya untuk mengambil rapot di sekolah. Setelah itu, Rama langsung mendatangi tempat anak buah keponakan Pandem dan langsung menghajarnya satu persatu. Setelah mengalahkan anak buahnya, Rama lalu mendatangi keponakan Pandem dan langsung memukulnya dan terus memukulnya hingga terjatuh menggelinding ke depan kantor KPU. Hal ini membuat heboh kantor KPU sampai mereka berkumpul untuk melihatnya. Dan kejadian itu menjadi liputan para wartawan yang ada di kantor KPU. Rama terus menghajarnya lagi hingga baju yang dikenakan keponakan Pandem sobek. Beruntung ketiga saudaranya berhasil menenangkan Rama yang masih sangat marah. Ketiga polisi juga berbicara kepada Bufan agar Rama meminta maaf kepada Pandem agar semuanya baik-baik saja. Kepala polisi juga memberitahukan hal itu kepada Pandem dan Pandem meminta agar Rama datang. Beberapa saat kemudian, Rama, Bufan beserta ketiga saudaranya datang. Bufan langsung meminta Rama agar meminta maaf. Rama langsung mengatakan maaf, tapi dengan gayanya yang sombong, karena sebenarnya Rama tak ingin melakukannya. Pandem pun geram melihat tingkah laku Rama. Bufan lalu meminta Rama menulis surat permohonan maaf, tetapi Rama menolaknya dan akhirnya Bufan menulis permintaan maafnya kepada Pandem. Ketika Bufan menulis permintaan maaf, Pandem meminta Rama untuk menulis surat sambil menjilat kakinya.
Rama pun marah besar dengan melemparkan pensil ke meja yang membuat anak buah Pamden marah sambil mengatakan, "Kamu tidak tahu dia siapa?" Namun, Rama malah memukulnya. Rama juga mengatakan kepada anak buah Pamden bahwa Pamden bukan siapa-siapa yang harus ditakuti. Mendengar itu, Pandem meminta anak buahnya untuk membunuh Rama. Dan salah satu anak buah Pandem hendak menyerang dengan pedang samurai. Rama menendangnya sambil merebut pedang samurai lalu mematahkannya yang membuat anak buah Pandem ketakutan. Rama juga memberitahukan kehidupannya tidak 4 arah, namun 4 orang ini. Dia juga bilang apabila ada seseorang yang melukai saudara-saudaranya, maka dia akan membunuhnya. Sesampainya di rumah, Bufan kemudian mengadukan perilaku Rama kepada ayahnya. Ayahnya kemudian menyarankan Bufan untuk menikahkan Rama dengan seseorang. Karena kalau tidak ada remnya, Rama akan terus-menerus seperti itu. Di satu sisi, Bufan juga khawatir dengan nasib Rama yang begitu pemberani. Namun, istri Bufan mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja. Sementara itu, Raja Bai mulai sadar dari komanya. Para pengikutnya yang mengetahui hal itu bersorak-sorai. Raja Bai meminta cermin kepada dokter sambil membuka perban yang membungkus seluruh wajahnya, di mana Raja Bai melihat wajahnya yang memiliki bekas luka sayatan yang sangat panjang. Raja Bai lantas marah dan memukul cermin itu. Dia juga melepas paksa infus dan langsung menyapa pengikutnya. Raja Bai berkata kepada pengikutnya bahwa dia adalah Tuhan. Setelah itu, Raja Bai menyuruh anak buahnya untuk mencari dan menangkap keluarga Bufan. Hari berikutnya, Rama dan keluarganya pergi untuk menemui gadis yang akan dijodohkan dengan Rama, di mana Rama dijodohkan dengan gadis yang bernama Swita, anak dari ketua Asosiasi Perempuan India. Ibu Swita lalu memanggil Swita yang saat itu sedang nge-gym dan meminta Swita untuk turun namun tidak usah berdandan. Tak lama, Swita datang dan membuat Rama sedikit terpesona. Terpesona, aku terpesona. Oke, itu cukup. Walaupun banyak sekali permintaan dari Ibu Swita yang sangat ribet, sehingga membuat keluarga Rama hendak membatalkannya, tapi itu semua tidak terjadi karena Rama sudah menyukai Swita. Sampai-sampai Rama terlibat adegan yang bisa membuat hati para jomblo bergetar. Keluarga Swita akhirnya datang ke rumah Rama untuk acara makan malam sekalian membicarakan acara pernikahan Swita dan Rama. Sampai di rumah, Ibu Swita menanyakan keberadaan Rama kepada kakak ipar Rama. Mereka pun menjawabnya bahwa Rama sedang berada di atas. Swita lantas menemui Rama yang sedang menelpon seseorang. Di tengah hal itu, Rama disapa oleh tetangga perempuan yang mengajaknya ke pesta beberapa waktu lalu. Rama lalu menyapanya kembali. Rama bertanya kemana hendak dia akan pergi, dan tetangganya itu menjawab bahwa dia akan berlibur ke Eropa selama 1 bulan. Melihat Rama digoda oleh tetangga perempuannya, Swita sangat kesal kepada Rama. Tapi kedatangannya tidak diketahui Rama, sampai Swita mencoba mengejutkannya. Swita pun melihat Rama dengan curiga dan cemburu. Rama berusaha menjelaskan bahwa apa yang diucapkan dan katakan tadi hanya ramah tamah saja. Swita kemudian kembali digoda oleh Rama agar tidak marah. So sweet. Di tempat lain, Pandem bekerja sama dengan oknum polisi jahat untuk membalas dendam kepada Rama yang telah mempermalukannya. Setelah berbicara dengan Pandem, polisi tersebut datang ke rumah Rama dan menculik seluruh keluarganya, lalu dibawa ke sebuah perbukitan untuk dieksekusi. Rama yang mengetahui hal itu langsung menyusulnya dengan ditemani Swita dan juga keponakannya. Sampai di sana, salah satu keponakannya berlari ke arah keluarga Rama yang ditahan. Polisi jahat yang mengetahui hal itu langsung menembaknya sampai keponakan Rama terjatuh. Rama yang melihatnya sangat kaget dan mencoba menyadarkannya. Polisi jahat juga memukul kakaknya agar Rama marah. Namun, Rama malah meminta maaf kepada Pandem. Tapi, hal yang dilakukan oleh Rama sia-sia. Polisi tersebut tetap akan mengeksekusi keluarga Rama. Rama terus memohon kepada polisi itu untuk tidak menembak mati keluarganya. Dan tiba-tiba,
datang sekelompok orang yang ingin menghajar Rama, di mana orang-orang itu adalah anak buah Raja Bai. Dan tentunya pergulutan pun dimulai. Setelah semua anak buah Raja Bai dikalahkan, datanglah rombongan tentara yang dipimpin oleh seorang gubernur dari Bihar, yang membuat keluarga Rama kaget. Begitupun si polisi jahat sangat kaget karena dia hampir terjatuh setelah mendengar ucapan dari gubernur yang mengatakan bahwa Rama telah menegakkan keadilan di Bihar saat keadilan itu di luar kendali pemerintah dan Bihar memberi hormat kepadamu. Kakak ipar Rama yang pertama lantas menanyakan siapa mereka, apa yang sebenarnya telah terjadi. Rama hanya terdiam tanpa menjelaskan apapun. Akhirnya gubernur Bihar yang menceritakan bahwa pada saat itu di kota Bihar masih terjadi perang yang berkelanjutan, di mana Raja Bai membuat semua anggota polisi dan anggota militer Bihar takluk kepadanya. Karena jika menentangnya, dia akan dibunuh oleh Raja Bai. Sehingga pemerintah mencoba untuk mengakuisisi wilayah itu dengan mengadakan pemilihan umum, tapi itu tak berjalan lancar. Raja Bai mengobrak-abrik semuanya. Sampai pada akhirnya, Bhuvan ditunjuk presiden sebagai ketua petugas pemilihan umum untuk daerah yang telah dikuasai oleh Raja Bai. Bhuvan Kumar mulai melakukan sosialisasi kepada anggota militer. Dia juga mencoba memberikan semangat agar mereka berani menegakkan keadilan karena tidak ada orang yang berada di atas kekuasaan pemerintah dan tidak ada orang yang berada di atas kekuasaan negara. Bhuvan mulai meyakinkan masyarakat agar tidak takut terhadap Raja Bai dengan membunuh beberapa anak buahnya di depan masyarakat. Sedangkan adik Bhuvan dan anggota militer yang lainnya mulai melakukan razia ke tempat penyimpanan senjata militer milik Raja Bai. Raja Bai yang mengetahuinya lantas balas dendam dengan membantai semua anggota militer saat tengah malam. Dia juga mendatangi Bhuvan dan langsung menembak semua polisi yang tengah bersama Bhuvan. Bhuvan mencoba memohon kepada Raja Bai agar menghentikan aksinya. Bhuvan lalu diminta memakai gelang kaki sebagai pertanda dirinya dan wilayah itu sudah dikuasai oleh Raja Bai. Walaupun dengan sangat berat hati, Bhuvan melakukannya. Saudara Bhuvan yang lain sangat sedih melihatnya. Bhuvan harus menari agar mereka tidak disakiti oleh Raja Bai. Kemudian Bhuvan dan yang lainnya dijadikan tawanan lalu dibawa ke markas Raja Bai di sebuah pegunungan. Bhuvan yang harus berjuang menegakkan demokrasi tidak ingin kematiannya sia-sia. Dia berusaha kabur dan lari sekuat tenaga untuk mencari sinyal agar dia bisa menghubungi Rama. Bhuvan akhirnya berhasil menghubungi Rama yang saat itu sedang berada di bandara. Rama terkejut mendengar suara Bhuvan seperti orang ketakutan. Beruntung, Bhuvan berhasil mengirim lokasi di mana dia berada saat dia terjatuh karena terkena tebasan pedang anak buah Raja Bai. Bhuvan dibawa kembali ke markas Raja Bai. Saat hendak akan dihukum mati oleh anak buahnya, Raja Bai menghentikannya karena Raja Bai ingin mengetahui siapa yang telah Bhuvan hubungi untuk menolongnya. Karena Tuhan tidak akan bisa menolongnya. Begitu juga pemerintahan tidak akan ada yang bisa menolongnya. Raja Bai lalu menanyakan siapa yang kau panggil untuk menolongmu. Bhuvan pun menjawabnya dengan mengatakan bahwa darah yang akan datang. Tak lama, Rama tiba di markas Raja Bai. Rama langsung dikepung oleh ratusan anak buah Raja Bai. Rama berhasil mengalahkan beberapa anak buah Raja Bai, tapi Rama terkena perangkap dan berhasil ditangkap oleh Raja Bai. Dia langsung diikat dengan rantai yang sangat besar. Raja Bai meminta anak buahnya untuk membunuh Rama setelah mengetahui bahwa Rama sudah membunuh 300 orang anak buahnya. Rama mulai menghajar anak buah Raja Bai satu persatu.
Setelah mengalahkan anak buah Raja Bai, Rama lalu mengajak saudaranya dan beberapa polisi untuk segera menyelamatkan diri. Namun naas, kakaknya terbunuh oleh Raja Bai. Istrinya Bufan yang mendengar kenyataan bahwa suaminya sudah meninggal di Bihar sangat merasa terpukul. Rama pun sangat prihatin dengan kesedihan kakak iparnya tersebut. Lalu mereka bersama-sama menuju makam Bufan. Di makam Bufan, Rama memberitahukan bahwa Raja Bai adalah sampah masyarakat yang harus dimusnahkan karena dia tidak layak untuk hidup dan cocoknya berada di alam kubur. Rama juga siap mati untuk membunuhnya. Kakak iparnya kemudian menanyakan di mana keberadaan Raja Bai. Sementara itu, Raja Bai kembali dengan pasukannya untuk menguasai suatu wilayah dan mengeluarkan seekor ular kobra yang dibawa oleh seorang pawang ular. Lalu, ia menunjukkan kepada salah satu bocah tengil yang mengatakan bahwa Raja Bai telah meninggal. Terlihat meski ular tersebut menyerang Raja Bai, tapi malah ular tersebut yang tewas, di mana dia ingin menunjukkan kekuatannya itu kepada seluruh orang yang berada di wilayah itu. Tak lama, datanglah istri Bufan yang langsung menghampiri Raja Bai sambil mengatakan bahwa hari ini dan di tempat ini kematianmu telah ditulis. Dia juga mengatakan bahwa dia adalah Gayatri, istri dari Bufan Kumar. Dan dengan beraninya, dia juga mengatakan akan membunuh Raja Bai agar harapan Bufan Kumar tercapai dan masyarakat bisa hidup dalam kedamaian. Lalu Raja Bai meminta Rama untuk datang agar dia bisa membunuhnya. Kemudian Gayatri memanggil Rama. Rama pun datang sambil melemparkan mayat salah satu anak buah Raja Bai. Rama mulai menghajar beberapa anak buah Raja Bai. Lalu setelah itu Rama mulai menghajar Raja Bai. Dan akhirnya Raja Bai pun tewas. Dia terpenggal oleh pedangnya sendiri yang tertancap di pohon. Dan film pun berakhir. Bagaimana Sobat Tren? Seru bukan filmnya? Tapi pastinya akan lebih seru jika Sobat Tren menonton filmnya secara utuh. Cecil juga nyaranin nih agar Sobat Tren tonton filmnya di situs penyedia film resmi ya. Dan banyak pesan moralnya juga nih dari film ini yang bisa kita ambil. Salah satunya, jagalah keutuhan keluarga bagaimanapun caranya, karena keluarga adalah harta yang paling berharga. Sweet banget. Oke, tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Adios.